Pertama-tama, kita buka aplikasi Myop, klik Create, Next, isi company name, isi address, isi phone number, isi fax number, email address, kemudian klik Next. Current financial year, last month of financial year, conversion amount, kita isi sesuai yang di dokumen. Klik Next. Next. Kita pilih option kedua, Next. Next lagi, dan tunggu beberapa saat. Dan kita pilih Comment Center. Setelah kita mengecek data-data PT Sejahtera tadi, sekarang kita akan membuat daftar akun untuk PT Sejahtera. Cara membuat daftar akun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kita membuat daftar akun secara manual, dan yang kedua kita import dari Excel. Di sini saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu pertama kita ke Word, lalu kita akan neraca saldo. Setelah itu kita copy sampai sebelum total akhir pada neraca saldo. Setelah itu kita ke Excel, lalu paste pada Excel. Di sini kita akan sesuaikan terlebih dahulu. Nah, di sini kan kolom saldonya itu ada dua. Kita akan menjadikannya menjadi satu kolom saldo. Caranya itu, jika kode kepala akunnya saldo awalnya adalah debit dan salah satu akun memiliki saldo kredit, maka saldo kredit ini harus kita pakaikan min. Jika kode akunnya memiliki kepala saldonya itu kredit, saldo awalnya kredit, maka jika salah satu akun yang memiliki saldo debit, kita harus pindahkan dengan menggunakan min. Contohnya, di sini ada allowance for bad debts, yaitu memiliki kode kepala akun 1, sehingga saldo awal kode kepala akun 1 itu adalah debit. Kita akan memindahkannya menjadi tanda min, menjadi menggunakan tanda min. Nah, ini supaya balance saat di account opening balance nanti. Di sini kan dari credit card sampai Bank BNI 46 Medan One itu memiliki kode kepala akun itu 2. Sehingga saldo awal mereka itu adalah kredit. Jadi kita memindahkannya tetap dan tidak menggunakan tanda min. Kode kepala akun 3 itu saldo awalnya adalah kredit. Sehingga jika dia saldonya kredit, maka kita memindahkannya tidak menggunakan tanda min. Namun, jika ada yang memiliki saldo debit, maka akan kita tambahkan min. Kode kepala akun 4 memiliki saldo awal kredit. Jadi, akan kita pindahkan tetap. Dan yang awalnya saldonya debit akan kita tambahkan min di depannya. Ingat ya, tidak boleh ada tanda titik ataupun tanda koma dan yang lainnya.
hanya angka saja ya. Kode kepala akun 5 sampai kode kepala akun 6, saldo awalnya adalah debit, jadi tidak perlu kita pindahkan, atau jika memindahkan, tidak perlu kita berikan tanda min. Kode kepala akun 8 itu saldo awalnya adalah kredit. Jadi di sini kita memindahkan tanpa ada tanda min. Kode kepala akun 9 saldo awalnya adalah debit, jadi tidak menggunakan min. Setelah itu kita hapus kolom 4 ini. Lalu kita ganti namanya menjadi balance. Setelah itu kita copy. Lalu kita ke pencarian dan cari notepad. Kita paste, simpan, berikan nama file. Di sini saya akan menamakan daftar akun PT Sejahtera. Lalu kita kembali ke Mayop, pilih file, import data, account information, import file formatnya itu tetap tab delimited, first record tetap hide record, duplicate record kita ganti menjadi update existing record. Setelah itu kita lanjut, kita pilih file yang sudah kita buat tadi, match all. Jika ada yang tidak sesuai seperti ini, maka kita klik, lalu kita klik lagi, klik pada kolom yang sesuai. Setelah sudah sesuai, kita import. Nah, jika seperti ini tidak apa-apa, namun jika record skip-nya ada 1, berarti kita harus mengulang. 1 atau lebih kita harus mengulang. Intinya record skip ini harus 0. Setelah itu kita oke. Kita cek. Nah, di sini jika ada akun yang tidak diperlukan, maka bisa kita hapus. Klik kanan, delete account. Setelah itu, check by akun ini harus kita ganti menjadi cash in bank. Undeposit funds kita ganti menjadi petty cash. Trade debtors kita ganti menjadi account receivable. Cara gantinya itu, pertama kita akan mengganti check by account dulu ya. Kita ke cash in bank, kan ini udah ada akun cash in bank, maka kita harus menghapus akun ini terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya di sini langsung hapus, tidak bisa karena dia ada nominalnya. Jadi kita harus hapus nominalnya dulu. Kita klik. Nah, setelah itu baru kita hapus akunnya. Kita ganti. Klik 2 kali. Ini sama saja kita membuat akun manual ya. Nih, saat penulisan opening balance juga tidak boleh ada RP, titik, atau koma. Jadi cuma angka seperti ini. Lalu kita enter. Nah, setelah itu oke. Kita ganti lagi undeposit menjadi petty cash. Sebelumnya kita hapus petty cash terlebih dahulu.
Kita ganti trade debtors menjadi account receivable. Setelah itu oke. Kita cek kembali ada yang perlu diganti atau tidak. Nah, di sini trade creditors juga kita ganti menjadi account payable. Setelah itu, credit card kita ganti menjadi credit card account tab-nya. Sebelumnya kita ganti account tab dulu. Land kita ganti menjadi fixed asset. Building juga. Accumulate. Nah, Bank BNI 46 loan ini kita ganti menjadi long term. Akun retained earning, current year earning, dan historical balancing ini tidak boleh terhapus ya. Jadi tetap seperti ini. Di sini wages and salaries-nya ada 2, jadi kita ganti setelah sudah tidak ada yang perlu kita ganti lagi, kita close. Lalu kita pilih stop balances, account opening balance. Nah, di sini sudah balance antara debit dan kreditnya. Jadi kalau misalnya amount left to be allocated-nya ini 0, maka sudah balance. Nanti kalau misalnya kita bikin nominalnya itu secara manual, jadi tuh tinggal klik. Ini misalnya di sini ya. Kita klik, terus kita klik angkanya saja. Cuma angka, kayak gini. Tuh. Kalau misalnya nggak balance, jadinya dia kayak gini. Nggak 0. Kayak gini berarti tandanya nggak balance. Nah,
Setelah itu oke. Terus bagaimana sih kalau misalnya kita pengen membuat akun secara manual? Kita ke account list, lalu kita klik new, lalu isi seperti tadi saat kita mengganti akun. Itu sama saja kita membuat akun yang baru gitu. Setelah itu oke. Oh iya, nih ini tuh namanya header account. Yang aset ini namanya header account, sedangkan dari elektronik sampai accumulate ini dinamakan detail account. Jadi, kalau misalnya kita pilih detail account, maka kita bisa mengisi nominalnya. Namun jika kita pilih header account, maka kita tidak bisa mengisi nominal. Jadi, pada saat kita membuat akun, kita harus memperhatikan antara header dan juga detail. Setelah itu, selesai. Itu kita akan mengatur setting link. Yang pertama, kita ke setup, terus link account, akun and banking account. Bank akun for undeposit fund jika petty cash diganti menjadi cash in bank. Jika sudah menjadi cash in bank, tidak ada yang perlu diganti lagi. Klik OK. Setelah itu ke setup lagi, lalu link account lagi, dan sales account. Tracking receivable diganti menjadi akun receivable jika sudah tidak perlu diganti lagi, dan customer receipt diganti menjadi cash in bank jika sudah tidak perlu diganti lagi. Ini akun receivable dengan cash in bank. Lalu I charge saya isi dengan freight collected. Nih, ya. Terus I give saya isi dengan sales discount. Dan I assess saya isi dengan late fee collected. Tidak ada ini nih, I track ini tidak ada, jadi tidak perlu diganti gitu. Jika sudah, klik OK. Lalu yang ketiga, kita ke setup lagi, terus link account dan purchase account. Tracking payable diganti menjadi akun payable, dan paying bills diganti menjadi cash in bank jika sudah tidak perlu diganti lagi. Lalu I pay diisi dengan freight paid, I tag diisi dengan purchase discount. I pay diganti menjadi late fee. Udah seperti ini, yang tidak ada tidak perlu diisi. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita ke tab list, klik teks kode, tab list, klik teks kode, lalu pilih GST. Nih. Setelah itu, teks kodenya diganti menjadi PPN. Description-nya diganti menjadi pajak pertambahan nilai. Teks tipenya tetap rate-nya 10%. Lalu kolom link account for tax collected diganti menjadi PPN. PPN out atau value added tax out, ini sama aja kayak PPN out. Terus link account for tax paid diisi dengan PPN income.
nih, value ada di tax in sama aja kayak PPN income. Terus, udah. Yang ininya linked card for tax authority itu tidak usah diisi. Jadi hanya seperti ini. Jika sudah, klik OK. Nanti akan menjadi seperti ini. Jadi yang dipakai hanya NT dan PPN. Tax kode list yang dipakai hanya 2. Klik close. Isi customer card dan saldonya. Untuk mengisi customer card dan saldonya, kita harus ke stop, isi stop assistant, dan pilih sales. Klik next, pilih item, pilih yang item ya, klik next. Ini isi sales. Ya. Jika sudah, ini tidak perlu diganti kredit limitnya, klik next. Ini teks kode, jika sudah PPN tidak perlu diganti lagi. Tidak perlu diedit lagi. Nah, yang ini freight tax kode itu diganti menjadi NT. Nah, jadi seperti ini ya, PPN dan NT. Setelah itu, klik next. Payment method, pilih yang checkwe. Payment is due, diganti menjadi in given of day. Ya, diskon akunnya itu 10. Nih ya, 1/10 net 30. Balance due-nya 30. Diskon for early payment itu 1%. Dan monthly charge for late payment itu 1%. Dari mana? Dari soal yang ini, yang udah dikasih, yang udah kalian pegang dari soal sini. Dilihat ketentuannya dan terminnya. Jika sudah, klik next. Ini cash in bank dan cash in bank tidak perlu diganti lagi. Klik next. Nah, ini untuk mengisi data customer. Klik new, terus masukin namanya. Toko Benua Jaya. Nomornya C001. Alamatnya Jalan Gunung Sahari nomor 40 Medan. City-nya Medan. Country-nya Indonesia. Ini boleh diisi, boleh tidak. Yang penting ada alamatnya ya. Nomor telepon 061 428 945. Klik OK. Lalu buat lagi toko serasi C002, alamatnya Jalan Sultan Iskandar Muda. Nomor tidak ada nomor. 32 Medan. Ya. City-nya Medan seperti tadi. Country-nya Indonesia. Nomor telepon 061
788 905. Klik OK. Ini kan sudah 2, buat lagi sampai menjadi 4. Sampai semuanya sudah masuk ke ini, data customer list. Jika sudah seperti ini, sudah ada 4 toko Angel, toko Benua Jaya, toko Kencana, dan toko Serasi. Ini ada 4, di datanya ada 4. Klik Next. Setelah itu, ini untuk mengisi saldonya, saldo customer-nya. Klik Add Cell. Nah, pilih namanya siapa tadi, toko Benua Jaya. Ini invoice-nya diganti menjadi nomor faktur. Ini FPJ 11/10. Tanggalnya jangan lupa, tanggalnya pakai yang ini nih, tanggal faktur 20/11/2018. Memonya diganti menjadi saldo awal piutang. Ini total excluding-nya itu saldonya 23.100.000. Teks kodenya jangan lupa diganti menjadi NT. Jika sudah, klik record. Lalu lakukan lagi yang kedua, toko Serasi. Ini invoice-nya. Ini. FPJ 11/11. Tanggalnya jangan lupa diganti karena beda-beda. Tanggal 25 bulan 11 2018. Memonya saldo awal piutang. Ini saldonya jangan lupa dimasukin 16.500.000. Nah, ini jangan lupa diganti ya menjadi NT. Nah, jika sudah seperti ini, klik record. Lakukan hingga semua masuk ya, ini 4-4-nya. Kan di datanya ada 4. Jadi masukin saldonya juga harus 4. Jika ada congratulation ini, berarti tandanya berhasil. Masukin saldonya sudah benar dan balance. Tadi toko Angel tidak ada saldonya, tanggal fakturnya juga tidak ada, jadi tidak perlu diisi. Jadi hanya 3 yang diisi. Dan jika balance, berarti out of balance amount-nya itu 0. Dan jika tadi sininya ada isi, tidak 0, dan tidak mendapatkan di kartu congratulation, berarti tandanya ada kesalahan pada waktu masukin saldo, jadinya nggak balance. Gitu. Setelah itu, klik next. Nah, ini congratulation ya. Setelah itu close. Jadi sekarang kita akan membuat kartu supplier atau kartu utang dengan membuka Stuck, lalu isi Stuck account, pilih Purchase. Lalu bagian pertama tinggal next saja. Lalu pilih item di layoutnya. Untuk expand account-nya kita isi dengan cost of goods sold. Di sini nomor akunnya 51100. Lalu untuk kredit limitnya tidak usah diisi apa-apa, langsung next saja. Lalu teks kodenya diisi dengan PPN yang tadi kita sudah masukkan linknya. Lalu free tax kodenya tetap NT. Untuk payment is due-nya itu isi in a given of the days.
Discount day-nya ada di samping, di terminnya itu isi 10 karena 10 hari batas untuk berlakunya 2% diskon transaksinya. Untuk balance days-nya kita isi 50 sesuai termin di sebelah. Itu masa berlaku pembayaran dan diskonnya itu 2%. Lalu next, dan untuk account of paying bills kita pilih cash in bank, dimana untuk akun membayar utang kepada supplier. Lalu sekarang kita akan mengisi data suppliernya. Klik new dan masukkan nomor pertama, kode pertama PT Nusa Indah dengan kode S001. Alamatnya sesuai yang ada di file Word-nya ya. Di Kota Medan dan negara Indonesia. Nomor teleponnya sudah tertera di sana. Lalu setelah ini tinggal klik new aja biar langsung. Lalu klik ulang sesuai dengan berapa adanya data di daftar suppliernya. Di sini ada 3, jadi kita membuat 3 kali kartu utang. Lakukan cara yang sama untuk masing-masing daftar supplier atau kartu utangnya. Dan ya, kalian bisa copy atau juga bisa langsung kalian ketik sendiri. Itu tergantung kalian sendiri. Kalau saya cepat, saya dengan cara cepat, jadi saya tinggal copy dari file Word-nya, dari file soalnya. Lalu juga setelah ini tinggal langsung klik OK, lalu next. Lalu kita isi nominal saldo awalnya, saldo utang. Lalu pertama kita masukkan PT Nusa Indah. Untuk PO kita isi dengan nomor faktur. Di PT Nusa Indah itu ada NP14, NP811. Tanggalnya 18 bulan 11 2018. Di sini mungkin ada kesalahan. Memonya saldo awal utang. Di total including tax-nya kita isi nominal saldonya 23.100.000. Dan tax kodenya kita pilih yang NT karena tidak ada pajak. Lalu jika sudah klik record, lalu new lagi. Lalu yang kedua PT Dian Persada. PO-nya kita isi nomor faktur LIJ 14 dan tanggalnya 30 November 2018. Untuk memo tetap saldo awal utang. Dan total including tax-nya kita isi 33 juta sesuai dengan nominal yang ada di file. Dan tax kodenya pilih juga lagi NT karena tidak ada pajak bagi saldo awal. Lalu record. Kalau mau lihat ada benarnya, pasti ada tulisan congratulations kalau kita sudah balance. Lalu setelah ini tinggal klik OK aja karena sudah balance. Lalu next. Lalu close.